Nama saya Alisa Intan Fajri, NIM 2419009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran mata kuliah Manajemen Out. Materi pembelajaran Manajemen Out ada 11 bab, diantaranya adalah Manajemen Penyelenggaraan PAUD, memahami mendeskripsikan manajemen penyelenggaraan PAUD, manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD, manajemen peserta didik PAUD, manajemen penilaian PAUD, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, manajemen sarana dan prasarana, manajemen desain lingkungan PAUD, manajemen keuangan PAUD, manajemen hubungan masyarakat, manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Persyaratan umum pendirian PAUD. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD yaitu dengan memberikan izin. Perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu tentang pendirian PAUD dalam pasal 62 ayat 1. Adapun syarat lainnya yaitu kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, administrasi, dan sistem evaluasi. Mekanisme pendirian PAUD. Lembaga PAUD memiliki mekanisme dalam pendirian sebuah lembaga secara prinsipil yang setara dengan kabupaten atau kota dengan yang lainnya. Mekanisme ini baru akan berjalan ketika semua persyaratan umum sebagaimana dijelaskan di atas telah terpenuhi. Setelah semua persyaratan umum telah terpenuhi, pihak pendiri atau yayasan hendaknya konsultasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk menanyakan mekanisme teknis yang harus dipersiapkan dalam memperoleh izin penyelenggaraan. Biasanya Dinas Pendidikan setempat akan menyampaikan beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Tujuan pendirian PAUD. Tujuan pendirian PAUD adalah bagaimana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran tetapi dengan hasil yang optimal dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Dalam hal ini yang berperan penting adalah manajer lembaga PAUD dengan dibantu oleh seluruh komponen-komponen yang saling membantu agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, sistematis yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Adapun tujuan manajemen kurikulum sebagai berikut. A. Tercapainya pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KPM. B. Pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal. C. Tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. D. Meningkatkan kualitas KPM di suatu pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD 2013 Pendidikan Anak Usia Dini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas A. Kerangka dasar kurikulum, B. Struktur kurikulum,
C. Pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak. D. Pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. E. Pedoman pembelajaran. F. Pedoman penilaian. Pembelajaran pada anak usia dini sangat potensial untuk segera dilakukan sejak sedini mungkin, karena pada masa ini terdapat masa peka atau masa sensitif di mana anak mudah menerima beragam rangsangan dan pengaruh dari luar yang diterimanya melalui panca inderanya. Selain itu, perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, fisik motorik, dan emosional anak juga mengalami kematangan dan perubahan yang cepat seiring dengan pengaruh dari lingkungan. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini antara lain: 1. Interaktif, 2. Inspiratif, 3. Menyenangkan, 4. Menantang, 5. Motivasi. Adapun macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini antara lain: 1. Strategi pembelajaran langsung, 2. Strategi pembelajaran tidak langsung, 3. Strategi interaktif, 4. Strategi empirik, 5. Strategi mandiri. Proses pembelajaran PAUD adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dari dalam dan luar sebagai upaya mencapai tujuan belajar tertentu. Pembelajaran anak usia dini sekarang cenderung dilakukan secara formal, diantaranya adalah dengan orientasi pada guru, serta penekanan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, pemberian lembar kerja ataupun pekerjaan rumah secara formal. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD sehingga proses pembelajaran berjalan lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, sosial, aspirasi, kebutuhannya, dan dimensi potensi peserta didik lainnya. Pengertian manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Seiring dengan terbitnya Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini, kurikulum PAUD dilaksanakan oleh guru dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi yang meliputi aspek-aspek perkembangan anak. Untuk itu, guru perlu mengukur ketercapaian aspek perkembangan anak yang dilakukan dengan cara penilaian. Tujuan manajemen penilaian PAUD. National Association for the Young Children merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut. A. Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. B. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. C. Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Model manajemen penilaian PAUD.
Dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan penilaian otentik. Model penilaian otentik yaitu A. Observasi atau pengamatan, B. Pencatatan, C. Pengolahan hasil belajar, D. Pengarsipan, E. Pelaporan hasil penilaian. Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses, yaitu seleksi, penempatan, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan dan pemberhentian. Tujuan dan manfaat manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. A. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. B. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. D. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. E. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. F. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. A. Pengadaan tenaga kependidikan, B. Pembinaan tenaga kependidikan, C. Pengembangan tenaga kependidikan, D. Kesejahteraan tenaga kependidikan, E. Pemberhentian tenaga kependidikan, F. Pemensiunan tenaga kependidikan. Konsep manajemen sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti benda-benda yang tidak bergerak. Sarana dan prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana pembelajaran di ruangan tertutup atau indoor diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai binatang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruangan tersebut. Sarana dan prasarana pembelajaran outdoor. Sarana pendidikan tersebut terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga berfungsi sebagai alat yang dapat memperlancar serta mempermudah penangkapan pengertian dalam proses interaksi antara guru dan siswa. Anak yang sering bermain wahana permainan outdoor akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, mempunyai jiwa sosial, mempunyai keberanian, mempunyai keterampilan, mempunyai imajinasi yang tinggi, dan lain-lain. Pengertian manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan tempat, tampilan indoor maupun outdoor PAUD. Walaupun kegiatan mendesain penampilan indoor maupun outdoor PAUD bukan keahlian guru, tetapi setidaknya guru PAUD dapat mengenali karakter desain PAUD yang sesuai dengan dunia fantasi anak. Sebab dunia fantasi anak berpengaruh besar terhadap perkembangan kognisi, sosial, emosi, bahasa, dan lainnya. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. 1. Prinsip merefleksikan selera anak. 2. Berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar. 3. Berpijak pada efisiensi pembelajaran. Optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD.
1. Perlengkapan musik pada area outdoor. 2. Perpustakaan anak. 3. Laboratorium IT. 4. Standar sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Pengertian manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan menurut Maisyarah menjelaskan, manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah dimulai dengan perencanaan, anggaran, sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Tujuan manajemen keuangan PAUD. A. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. B. Memelihara barang-barang atau aset sekolah. C. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui atau dilaksanakan. Pengertian manajemen hubungan masyarakat. Menurut Ruslan, manajemen hubungan masyarakat adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilkannya. Tujuan manajemen hubungan masyarakat. Tujuan utama program Humas dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Program Humas diarahkan untuk membangun kegiatan Humas secara internal dan eksternal. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Ruang secara bahasa dapat diartikan rongga yang terbatas, sedangkan ruang lingkup dapat diartikan sebagai subjek-subjek yang terkacup. Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup kegiatan yang menyangkut manusia atau publik atau masyarakat atau halayak, baik di dalam maupun di luar. Subjek-subjek tersebut merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah, yaitu 1. Kepala sekolah, 2. Guru atau tenaga pendidik, 3. Staf tenaga kependidikan, 4. Peserta didik, 5. Komite, 6. Pengurus, 7. Wali murid. Pengertian manajemen supervisi PAUD. Supervisi ialah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud agar supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi ditujukan sebagai usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas untuk melayani peserta didik. Pentingnya manajemen supervisi PAUD. A. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. B. Tujuan supervisi yakni perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. C. Berfokus untuk semua elemen sekolah. Ruang lingkup supervisi. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, ruang lingkup supervisi taman kanak-kanak adalah 1. Supervisi bidang kurikulum, 2. Supervisi bidang kesiswaan, 3. Supervisi bidang kepegawaian, 4. Supervisi bidang sarana prasarana, 5. Supervisi bidang keuangan, 6. Supervisi bidang humas, 7. Supervisi bidang ketatausahaan.